Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Paujia Resma dari Agribisnis dengan NPM 2408101001. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pengantar ilmu ekonomi pertanian. Bab 1. Pengertian ilmu ekonomi. Nah, di sini ada materi pembahasan yang dibagi menjadi 4. Yaitu 1. Pengertian ilmu ekonomi, yaitu ekonomi berasal dari Yunani, yaitu oikonomia yang terdiri dari dua suku. Kata yaitu berarti rumah tangga dan nomos artinya peraturan, sehingga ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Yaitu contohnya ada 3. 1. Sumber alam berupa tanah, minyak, bumi, hasil tambang, dan lain-lain. 2. Sumber ekonomi berupa manusia dan tenaga manusia, misalkan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja kasar. Yang ketiga, sumber ekonomi buatan manusia berupa peralatan, contohnya mesin, gedung, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak dan tidak terbatas dari itu. Yang kedua, yaitu teori ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja. Sistem ekonomi di dalamnya terdiri dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Dalam perbedaannya, ilmu ekonomi mikro mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi seperti perusahaan, pasar, perkembangan harga produk, dan lokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam mikroekonomi terdapat pembahasan bagaimana konsumen menggunakan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa, serta bagaimana produsen menentukan tingkat produktivitas. Ilmu ekonomi makro mempelajari perekonomian dalam ruang lingkup. Nah, kita lanjut yang ketiga. Ada manfaat ilmu ekonomi. Setiap orang perlu mempelajari dan menguasai ilmu ekonomi karena setiap orang bisa saja menghadapi kelangkaan dalam memenuhi kehidupannya. Adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi. 1. Mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu dalam pengambilan keputusan. Cara berpikir yang dimaksud adalah ada 3 konsep. Konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. A. Biaya oportunitas. Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang dikorbankan atau dihentikan ketika pengambilan suatu keputusan. B. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang ditimbul dari suatu keputusan. C. Pasar efisien adalah suatu pasar di mana keputusan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian orang mencari peluang laba yang sama sehingga sedikit peluang tersisa. Yang kedua, untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. 3. Untuk memahami persoalan-persoalan global. Kita lanjut yang terakhir atau yang keempat. Ada prinsip-prinsip dasar ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam memperkecil resiko kerugian serta mencapai perbandingan rasional, dikutip dari Kementerian Keuangan. Prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku pelaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Tujuan utama dari prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan yang besar dan kerugian yang sekecil mungkin.
Di sini juga ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang ke-1, bertindak rasional, yakin selalu berpikir menggunakan akal sehat sebelum melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Dan yang kedua, bertindak ekonomis yang melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan suatu perencanaan yang matang dan melalui perhitungan yang cermat. Bertindak ekonomis menjadikan seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya serta menghindarkan diri dari kebiasaan boros. Yang ketiga, bertindak hemat, yakni membeli barang atau jasa hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang keempat, membuat skala prioritas, yaitu memenuhi segala kebutuhan yang ada dengan membuat urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dari yang tidak mendesak sampai yang paling mendesak. 5. Selalu bertindak menggunakan prinsip. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, selalu bertindak menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu selalu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang akan diterima dari suatu tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam ilmu ekonomi pertanian bisa dibilang menyumbangkan semacam pengetahuan hebat dan mengolah isu-isu ekonomi pertanian dengan cara menganalisis ekonomi.